Rusia dan Amerika Serikat bertengkar hebat di Dewan Keamanan PBB soal Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia berselisih hebat di Dewan Keamanan PBB Senin 31 Januari. Moskow kalah dalam upaya untuk memblokir pertemuan publik mengenai penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan kekhawatiran Barat akan invasi pasukan Rusia ke Ukraina. Seperti dilaporkan Washington Post, Rusia dengan marah mengecam Amerika Serikat karena mengorbankan histeria atau Ukraina dengan mengatakan itu telah membawa Nazi murni berkuasa di perbatasan Rusia dan ingin menjadikan pahlawan dari orang-orang yang berjuang di pihak Hitler. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasila Nebenzia, mengatakan Amerika Serikat memprovokasi eskalasi situasi dengan menuduh Moskow mempersiapkan diri untuk menyerang Ukraina. Anda menunggu hal itu terjadi, seolah-olah Anda ingin kata-kata Anda menjadi kenyataan, kata Nebenzia dalam sambutannya yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Thomas-Greenfield pun menolak tuduhan itu. Bayangkan betapa tidak nyamannya Anda jika Anda memiliki 100.000 tentara di perbatasan Anda, kata Thomas-Greenfield seperti dikutip dari AP. Rusia yang menuntut komitmen Barat untuk mengecualikan Ukraina dari payung keamanannya telah mengancam akan mengambil tindakan militer jika tuntutannya tidak dipenuhi, kata Thomas-Greenfield. Konfrontasi tersebut merupakan salah satu yang paling tajam dalam beberapa tahun terakhir di forum internasional. Pemungutan suara untuk mengadakan pertemuan terbuka mencapai hasil 10-2 dengan Rusia dan Cina menentang dan 3 abstain. Pemungutan suara membutuhkan 9 suara untuk disetujui. Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan sekarang adalah diplomasi yang tenang, tetapi bukan diplomasi mikrofon. Tetapi mayoritas dari 15 anggota Dewan memilih untuk melanjutkan sesi publik. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik, Rosa Marie Di Carlo, kemudian melanjutkan dengan pengarahan terbuka yang diikuti dengan pidato dari 15 anggota Dewan. Rusia sendiri telah berulang kali membantah tuduhan soal berniat melancarkan serangan, tetapi menuntut agar NATO berjanji tidak akan pernah mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi itu, menghentikan penyebaran senjata NATO di dekat perbatasan Rusia, menarik mundur pasukannya dari Eropa Timur. NATO dan Amerika Serikat menyebut tuntutan itu mustahil. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tidak membuat kemajuan nyata dalam meredakan ketegangan pada pertemuan mereka di Jenewa awal bulan ini. Mereka diperkirakan akan berbicara melalui telepon pada hari Selasa, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Jenderal Amerika Serikat prediksi serangan Rusia ke Ukraina bakal mengerikan. Mampukah Barat menghentikannya? Rusia disebut-sebut bakal melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada awal 2022. Meski laporan itu berkali-kali dibantah Kremlin. Seperti diketahui sejak tahun lalu Rusia mengerahkan sekitar 100.000 pasukan serta ribuan perangkat militer ke dekat perbatasan Ukraina yang memicu kekhawatiran Barat akan perang lanjutan. Jenderal Militer Amerika Serikat Mark Milley bahkan memperkirakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengerikan dan akan menelan sejumlah besar korban. Jenderal Milley menggambarkan penumpukan 100.000 tentara Rusia di dekat perbatasan Ukraina sebagai yang terbesar sejak Perang Dingin. Meski Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan konflik masih bisa dihindari melalui penggunaan diplomasi, di sisi lain Rusia membantah rencana untuk menyerang dan mengatakan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina adalah sebuah ancaman. Pada konferensi pers di Pentagon pada hari Jumat, Jenderal Milley, perwira militer paling senior di Amerika Serikat, memperingatkan bahwa skala pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina berarti serangan akan memiliki konsekuensi yang parah. Jika itu dilepaskan ke Ukraina,
itu akan menjadi signifikan, sangat signifikan, akan mengakibatkan sejumlah besar korban, kata Ketua Kepala Staf Gabungan seperti dikutip dari BBC. Pertempuran di daerah perkotaan yang padat akan menjadi mengerikan, tambah Jenderal Milley. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan, Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu Ukraina mempertahankan diri, termasuk dengan menyediakan lebih banyak persenjataan. Konflik tidak bisa dihindari, masih ada waktu dan ruang untuk diplomasi, kata Austin, meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meredakan situasi. Tidak ada alasan bahwa situasi itu adalah harus berubah menjadi konflik. Dia dapat memerintahkan pasukannya pergi. Pada hari Jumat, Presiden Biden mengatakan dia akan mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Eropa Timur dalam waktu dekat untuk memperkuat kehadiran NATO di wilayah tersebut. Dia tidak merinci di mana mereka akan ditempatkan atau kapan mereka akan tiba. Awal pekan ini, Pentagon mengatakan ada 8.500 pasukan siap tempur yang bersiaga, siap dikerahkan dalam waktu singkat. Amerika Serikat telah menolak permintaan utama Moskow agar NATO mengesampingkan Ukraina bergabung dengan aliansi pertahanan, tetapi bersikeras menawarkan Rusia jalur diplomatik yang serius. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat mengabaikan masalah keamanan Rusia, tetapi dia mengatakan dia akan mempelajari tanggapan Amerika Serikat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Menurut pembacaan Kremlin tentang panggilan telepon antara Putin dan rekannya dari Perancis, Perancis mengatakan kedua pemimpin telah sepakat tentang perlunya mengurangi ketegangan, bahwa Presiden Emmanuel Macron telah memberitahu Putin bahwa Rusia harus menghormati kedaulatan negara tetangganya. Beberapa ribu pasukan Rusia telah diberangkatkan ke Belarus untuk latihan militer bersama yang puncaknya berlangsung antara 10 sampai 20 Februari. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Ibu kota Ukraina, Kiev, berjarak kurang lebih 150 km dari perbatasan Ukraina. Sejumlah pengamat dari Barat mengatakan latihan disebut Elite Resolve itu menjadi kesempatan berlatih dalam misi melawan Ukraina. Gambar yang diunggah online menunjukkan bahwa kekuatan militer Rusia termasuk kendaraan lapis baja, tank, dan sistem roket telah bergerak ke wilayah tersebut. Rusia juga telah mengumumkan pengerahan pesawat tempur canggih Su-35 ke Belarusia, dilengkapi sistem pertahanan udara, amunisi, dan dukungan medis. Presiden Vladimir Putin telah beberapa kali melakukan perbincangan dengan Presiden Joe Biden. Kini diskusi tingkat tinggi terus berlanjut.